Puji Tuhan, hari ini kembali bersama saya Pastor Arianto Tanisib dan juga gembaran saya Pastor Ari. Apa kabar? Luar biasa. Dari Kalimantan Barat, saudara, khusus di daerah Kubur Raya, daerah Punggur Kapuas. Nah, saudara, ini menarik sekali. Saudara, tema kita hari ini jual handphone, bangun toilet demi visi. Wow, ini sesuatu yang menarik. Sepertinya pagi ini kita akan sharing sama-sama. Namun sebelumnya ada satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal yang ke-9. Ayat yang ke-13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Ini yang menjadi landasan kita, saudara. Saudara, hari-hari ini orang memberi dari kelebihannya itu biasa. Tapi kita memberi dari kekurangan kita, itu yang luar biasa. Nah, pagi hari ini saya sudah bersama dengan hambanya Pastor Ari. Dia akan sharekan pelayanannya, jual handphone untuk bangun toilet demi sebuah visi. Kira-kira apa itu? Pastor bisa sedikit share apa punya visi apa, ada sesuatu. Biarlah semua teman-teman diberkati. Silakan. Iya, salam saudara. Saya setuju sekali tadi. Mengorbankan sesuatu untuk visi, ya. Saya pegang prinsip itu, saudara. Ya, bukan mengorbankan orang lain untuk visi, tapi mengorbankan sesuatu yang ada pada diri kita untuk satu tujuan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita mau dikenal orang, ya kita harus bangun orang lain. Ya, seumur hidup kita akan jadi berkat dimanapun kita pergi. Ya, sampai waktu itu. Karena kita di Punggur Kapuas punya sekolah namanya Ebenezer. Dan waktu itu kita sewa tempatnya, belum ada WC dan jembatan sama sekali. Harta satu-satunya yang saya pegang sama istri saya waktu itu cuma handphone. Ya, yang baru kita bawa dari Jogja, pindah ke sana. Kita cuma bawa pakaian, handphone yang dipegang. Kalau mau jual motor waktu itu kita masih bingung mau pakai apa. Kita jual handphone untuk bangun toilet dan jual cincin untuk bangun jembatan. Dan toilet dan jembatan itu bukan buat sendiri ya, tapi buat kurang lebih ada 100 anak yang dididik. Tiap hari belajar di rumah, ya anak-anak TK belajar, dan kita memikirkan itu nanti ketika anak-anak mau kencing, mau ke toilet, mereka harus ada tempat yang layak sedikit lah, walaupun toiletnya nggak sebagus ya di hotel, di rumah mewah, sederhana tapi layak untuk dipakai. Wow, menarik sekali. Apa yang mendorong sampai Pak Ari sampai jual handphone, jual cincin untuk bangun toilet dan bangun jembatan? Pasti ada yang mendasar dong. Silakan. Ya, karena saya belajar ya dari latar belakang kehidupan. Ya, bagaimana untuk mendapatkan pendidikan itu nggak gampang. Ya. Ketika Tuhan taruh visi buat kami, buat saya pribadi, ya saya belajar untuk mengorbankan sesuatu yang buat saya itu sebenarnya nggak berarti. Ya, karena itu kita bisa beli lagi. Ya. Buat saya untuk anak-anak pendidikannya ke depan itu yang penting. Wow. Ya. Anak-anak ini generasi yang luar biasa buat generasi bangsa kita. Jadi selamatkan anak-anak ini. Kita harus bayar harga ya. Jadi handphone bisa beli lagi, tapi anak-anak ini mahal. Mahal sekali. Wow, lanjut Pak. Masa depan mereka kita nggak tahu, ternyata mereka lebih hebat dari kita. Dan kita juga nggak tahu ke depannya hidup mereka ternyata bisa memberkati bangsa. Makanya ketika kita punya sesuatu, nggak usah tutup mata kita, saudara. Nggak usah tutup hati kita. Beri saja ya buat orang. Ya, kita nggak tahu ternyata orang yang nggak kita anggap dia lebih dari kita. Ya, saya cuma mau pesan satu. Jangan pernah remehkan orang lain. Itu penting, saudara. Wow, luar biasa. Saat ini bagaimana visi ke depan seperti apa? Visi ke depan, karena kita sudah beli tanah, kita akan bangun sekolah. Beli tanahnya juga menarik, jual motor katanya. Gimana itu, Pak? Ya, kita beli tanahnya, jual motor. Ya,
dengan satu motor ya, walaupun kita harus nambah sedikit ya. Ya. Dan kita coba berkorban untuk itu, untuk sesuatu yang berarti. Karena ini berbicara tentang masa depan anak, berbicara tentang generasi anak. Ngomong-ngomong kan itu bukan anak Bapak. Kenapa Bapak sampai korbankan segalanya? Kan bukan anak Bapak. Kalau anak Bapak wajar ya. Iya. Tapi itu bukan anak Bapak. Bagaimana? Karena saya mengalami sendiri juga. Iya. Ketika saya mau sekolah, saya dari rumah 6 kilo jalan kaki untuk mendapatkan pendidikan. Ya, ketika kami ditaruh di sana, apa yang harus kami bisa buat? Ya, apa yang harus saya buat untuk anak-anak? Ya. Bagaimana kita menciptakan sesuatu yang berarti buat anak-anak? Akhirnya terpikirkan satu hal, yang visi yang udah lama, yang harus kita kerjakan, ternyata ada satu namanya Ebenezer. Sampai teman saya bilang, salah satu pendeta, kamu buat apa ini? Namanya Ebenezer, nama itu desa, nama itu katro. Ya, dia bilang seperti itu. Tapi saya bilang, ada visi Tuhan yang Tuhan taruh di atas nama Ebenezer ini, yang itu akan terjadi suatu saat. Mungkin saudara pernah bilang nama itu katro sekali, nama itu enggak menarik. Ya, tapi satu hal, anak-anak ini akan menarik orang suatu saat. Wow, luar biasa. Jadi katro tidak menarik, tapi suatu saat anak-anak ini akan menarik saudara. Pergi ke Punggur Kapuas, saudara, satu pulau yang menarik saudara, dan saudara bisa bangun villa di sana juga boleh. Jadi bangun hotel, bangun homestay, bahkan jangan lupa bangun sekolah untuk Ebenezer. Tuhan memberkati, dan biarlah kesaksian Pastor Ari ini menguatkan saya dan saudara. Maju terus. Kesimpulan terakhir Pak, dengan visi ke depan, apa yang Bapak, kerinduan Bapak? Visi ke depan, lakukan yang terbaik. Ini perintah Tuhan, beri mereka makan. Ya, beri mereka makan bukan berarti kita kasih uang buat mereka, tapi kasih sesuatu yang berarti buat masa depan mereka. Wow. Dan Tuhan akan pelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Shalom saudara, terus berbuat dari kekurangan saudara, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kalau saudara punya lebih, lakukan yang lebih buat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.